Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anandaku kelas 4B. Kita memasuki materi yang pertama pada tahun ajaran semester 1 ini. Silahkan dibuka buku tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, materi bahasa Indonesia tentang memahami gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks. Gagasan pokok itu adalah topik yang akan dibahas pada suatu teks, dan gagasan pendukung itu adalah uraian atau informasi tambahan pada teks yang terletak pada kalimat penjelas. Kemudian, gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks disampaikan tersurat maupun tersirat. Secara tersurat, gagasan pokok dapat ditemukan pada kalimat awal yang terletak pada bagian awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Secara tersirat, gagasan pokok dapat ditemukan dengan cara membaca seluruh kalimat pada paragraf. Kemudian anandaku, berikut cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama adalah bacalah teks dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Yang ketiga, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Kita simak pada teks berikut. Ada sebuah bacaan. Kemudian setelah kita baca secara keseluruhan, maka kemudian kita dapat mengetahui manakah yang disebut dengan kalimat utama dan manakah yang disebut dengan kalimat penjelas. Ustadz akan memberikan warna pada kalimat utama paragraf teks tersebut. Betul, jadi pada paragraf yang pertama atau yang atas itu dari mulai kata kedutaan besar sampai dengan April 2016 itu adalah kalimat utama dalam bacaan pada teks berikut. Kemudian kalimat penjelasnya itu terdapat pada kalimat mulai dari kata partisipasi Indonesia dalam pameran tersebut sampai dengan kata di pavilion Indonesia atau yang Ustadz beri warna biru. Nah, kalau kemudian kita breakdown lagi, maka dapat kita bagi seperti ini. Kalimat utama pada paragraf tadi itu adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tunisia kerjasama dengan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Nah, kemudian kalimat penjelasnya itu dapat kita bagi menjadi 4 poin. Kemudian dari kalimat utama kita dapat menentukan yang namanya gagasan pokok dalam suatu paragraf. Dari kalimat utama Kedutaan Besar Republik Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata RI, maka dapat kita temukan gagasan pokoknya adalah kerjasama Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tunisia dan Kementerian Pariwisata RI mengikuti pameran pariwisata terbesar di Afrika Utara. Sudah tahu bedanya ya? Sudah jelas ya? Jadi ada perbedaan antara kalimat utama dan gagasan pokok. Kemudian selanjutnya dalam kalimat penjelas itu juga terdapat yang namanya gagasan pendukung.
pada kalimat yang pertama. Partisipasi Indonesia dalam pameran tersebut berupa penyediaan pavilion Indonesia bertema batik yang menampilkan teknik dan demo membatik menggunakan canting, sekaligus memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk mencoba membatik dibantu pengrajin batik Indonesia. Maka dapat kita temukan gagasan pendukungnya adalah partisipasi Indonesia dalam pameran. Titik. Kemudian selanjutnya nomor 2, juga kita cari gagasan pendukungnya dari kalimat penjelas. Kemudian nomor 3 juga kita cari, dan kalimat yang keempat pun juga dapat kita temukan gagasan pendukungnya. Maka apabila sudah ketemu gagasan pendukung dan gagasan utama dalam paragraf tadi, secara tidak langsung anandaku sudah belajar tentang bagaimana dan apa yang disebut dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung, sehingga dapat menemukan perbedaan dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Di mana gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks, dan informasi pendukungnya disebut dengan gagasan pendukung. Cukup sekian materi pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya silahkan dibaca LKS-nya tema 1 subtema 1 pembelajaran 1 halaman 3. Di sana insya Allah ada tambahan materi dan tidak ada tugas hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.